Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 8 sekolah menengah pertama atau Madrasah Sanawiyah, halaman 203 sampai dengan 204, kurikulum Merdeka Belajar. Soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5, edisi buku tahun 2022. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang keempat, yaitu relasi dan fungsi. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dan tak lupa juga untuk kunjungi website kami, yaitu 1001ide.com, dan juga Instagram kami yaitu 1001 Ide. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 203 untuk uji kompetensi bab yang keempat. A. Pilihlah jawaban pada soal berikut dengan jawaban yang benar dan tepat. Yang pertama, keempat pemuda memiliki nama masing-masing adalah Abdul, Thohir, Anam, dan Taufik. Mereka memiliki minatnya masing-masing. Kesukaan Abdul, belajar kelompok dan menulis cerpen. Kesukaan Thohir, bermain komputer dan renang. Kesukaan Anam, menulis cerpen dan renang. Kemudian, kesukaan Taufik, renang saja. Anak yang mempunyai kesukaan menulis cerpen tetapi tidak suka belajar kelompok adalah titik-titik. Pilihannya A. Abdul, B. Thohir, C. Anam, dan D. Taufik. Untuk mempermudah jawaban ini, maka kita kelompokkan. Kelompok yang pertama adalah kelompok nama pemuda, yaitu Abdul, Thohir, Anam, dan Taufik. Kemudian, kelompok yang kedua adalah kelompok minat, yaitu untuk kerja kelompok, menulis cerpen, bermain komputer, dan renang. Perhatikan untuk pernyataan yang pertama. Kesukaan Abdul belajar kelompok dan menulis cerpen. Jadi Abdul sukanya adalah belajar kelompok dan menulis cerpen. Selanjutnya, kesukaan Thohir bermain komputer dan renang. Berarti Thohir sukanya dengan bermain komputer dan Thohir juga sukanya adalah renang. Yang ketiga, kesukaan Anam menulis cerpen dan renang. Berarti Anam kesukaannya adalah menulis cerpen dan Anam juga suka renang. Kemudian, dan kesukaan Taufik adalah renang saja. Maka Taufik sukanya adalah renang saja. Anak yang mempunyai kesukaan menulis cerpen tetapi tidak suka belajar kelompok. Berarti perhatikan dulu yang menyukai menulis cerpen. Apabila kita lihat dari diagram panah ini ada dua orang. Yaitu yang suka menulis cerpen itu adalah Abdul dengan Anam. Perhatikan berarti Abdul suka menulis cerpen dan Anam juga suka menulis cerpen. Cuma di sini kalau Abdul selain dia suka menulis cerpen, juga dia suka kerja kelompok. Sedangkan Anam, dia hanya suka menulis cerpen dan tidak suka kerja kelompok. Jadi, yang suka menulis cerpen dan tidak suka kerja kelompok adalah Anam. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal yang kedua. Diketahui himpunan pasangan berurutan. Perhatikan ini adalah persamaan dari yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang merupakan pemetaan atau fungsi adalah titik-titik. Jadi untuk menjawab ini, untuk mempermudah kita akan menggunakan diagram panah. Perhatikan terlebih dahulu definisi dari fungsi. Fungsi adalah relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota daerah asal dengan tepat satu anggota daerah kawan. Ini adalah definisi dari fungsi. Untuk yang pertama, perhatikan 0 dengan 0. Berarti 0 terhadap 0, 2 terhadap 1, 4 terhadap 2, dan 6 terhadap 3. Jadi kalau kita lihat, maka daerah asalnya itu tepat dengan satu pasangan di daerah kawan. Maka untuk yang pertama ini adalah fungsi. Kemudian perhatikan yang kedua, himpunan berpasangannya kita perubah ke diagram panah. Berarti 1 dengan 3, kemudian 2 dengan 3,
1 dengan 4 dan 2 dengan 4. Jadi apabila kita lihat ternyata untuk yang daerah asalnya itu tidak tepat 1, berarti ada 2 untuk angka 1, dia tidak tepat berpasangan 1 tapi ada 2 pasang. Untuk angka 2 juga sama, dia punya 2 pasang, yaitu dengan angka 3 dan angka 4. Jadi untuk yang kedua ini adalah bukan fungsi. Selanjutnya yang ketiga, berarti 1 dengan 5, 2 dengan 5, 3 dengan 5, 4 dengan 5. Berarti semua di daerah asal ini tepat berpasangan dengan 1 pasang, berarti 1 dengan 5, 1 pasang. 2 juga dengan 5, 1 pasang. 3 dengan 5 juga 1 pasang, dan 4 dengan 5 adalah 1 pasang. Jadi untuk yang ketiga ini adalah merupakan fungsi. Selanjutnya yang keempat, perhatikan. Berarti 5 dengan 1, 5 dengan 2, kemudian 4 dengan 1, 4 dengan 2. Apabila kita lihat dari daerah asal, angka 5 dengan angka 4 ini tidak 1 pasang, tetapi 5 ini punya 2 pasang, yaitu dengan 5 dengan 1 dan 5 dengan 2. Begitu juga dengan angka 4 di daerah asal, itu pasangannya adalah 4 dengan 1 dan 4 dengan 2. Jadi bukan 1 pasang, tapi masing-masing untuk 5 2 pasang, untuk 4 2 pasang. Maka ini tidak sesuai dengan definisi dari fungsi. Maka untuk yang 4 ini bukan fungsi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu 1 dan 3. Selanjutnya soal yang ketiga. Fungsi F ditentukan oleh fungsi X sama dengan AX ditambah B. Jika nilai dari fungsi itu untuk X sama dengan negatif 3 adalah negatif 15, dan nilai dari fungsi itu untuk X sama dengan 3 adalah 9, maka dari nilai dari fungsi negatif 2 dan fungsi 2 ada fungsi negatif 2 ditambah fungsi 2 adalah titik-titik. Perhatikan dari pernyataannya itu bahwa fungsi dari X ini adalah AX ditambah B. Maka ketika fungsinya adalah X-nya negatif 3, maka substitusikan negatif 3 ini ke persamaan AX ditambah B. Berarti A dikalikan negatif 3 ditambah B. Fungsi negatif 3 berapa nilainya? Nilainya adalah 15. Maka nilainya adalah negatif 15. Maka negatif 15 sama dengan 3A ditambah B. Ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian untuk fungsi X, AX ditambah B, di mana fungsinya dari positif 3, berarti sama dengan AX, berarti A dikalikan X-nya adalah 3 ditambah B. Fungsi dari 3 ini nilainya berapa? 9, berarti 9 sama dengan 3A ditambah B, ini sebagai persamaan yang kedua. Untuk mencari nilai A dengan nilai B, berarti salah satu variabel harus kita eliminasi. Jadi untuk yang persamaan yang pertama, negatif A ditambah B sama dengan negatif 15. Persamaan yang kedua, 3A ditambah B sama dengan 9. Kita akan eliminasi nilai dari B, karena nilainya adalah sama. Berarti B dikurangi B hasilnya adalah 0. Kemudian negatif A dikurangi 3A adalah negatif 6A. Kemudian negatif 15 dikurangi 9 adalah negatif 24. Sehingga A-nya adalah negatif 24 dibagi negatif 6. Hasilnya adalah 4. Jadi nilai A-nya sudah kita ketahui 4. Kemudian substitusikan nilai A4 ini bisa ke persamaan yang pertama ataupun persamaan yang kedua. Kita misalkan ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua adalah 3A ditambah B sama dengan 9. Maka 3 dikalikan nilai A-nya 4. Berarti 3 dikali 4 ditambah B sama dengan 9. 3 dikali 4 adalah 12. Berarti 12 ditambah B sama dengan 9. Maka B-nya adalah 9 dikurangi 12 sama dengan negatif 3. Perhatikan fungsi dari X adalah AX ditambah B. Maka kita substitusikan nilai A-nya 4, nilai B-nya negatif 3 ke persamaan AX ditambah B. Berarti AX, A-nya adalah 4, berarti 4X ditambah B. B-nya adalah negatif 3, berarti kurangi 3. Maka fungsi dari X adalah 4X dikurangi 3. Maka untuk fungsi dari negatif 2, berarti 4 dikalikan negatif 2. Nilai X-nya adalah negatif 2. Dikurangi 3, 4 dikalikan negatif 2, hasilnya adalah negatif 8. Dikurangi 3 sama dengan negatif 11.
Kemudian ketika fungsinya 2, di mana X-nya adalah 2, berarti 4 dikalikan X. 4 dikalikan 2, dikurangi 3. 4 dikali 2 adalah 8, dikurangi 3 hasilnya adalah 5. Maka negatif 11 ditambah 5 adalah negatif 6. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya yang keempat. Diketahui suatu fungsi dapat ditentukan dengan rumus berikut untuk fungsi dari X. 2X ditambah 1 berarti untuk X sama dengan genap. Kan 2X dikurangi 1 untuk X ganjil. Apabila nilai alfa adalah bilangan asli, maka nilai yang tidak mungkin untuk fungsi alfa adalah titik-titik. Bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu adalah bilangan asli. Perhatikan fungsinya adalah 2X ditambah 1 untuk bilangan genap. Berarti 2X ditambah 1 sama dengan 21. Misalnya untuk yang pertama, yang A dulu kita bahas yang A. Berarti 2X ditambah 1. Berarti 2X ditambah 1 sama dengan 21. Maka 2X sama dengan 21 dikurangi 1. Sehingga X-nya adalah 21 dibagi 21 dikurangi 1 adalah 20. 20 dibagi 2 adalah 10. Perhatikan nilai X 10 itu adalah genap. Jadi sesuai dengan fungsi dengan soal. Kemudian untuk fx 2x dikurangi 1 nanti x-nya harus ganjil. Berarti 2x dikurangi 1 sama dengan 1. Berarti 2x sama dengan 21. Dari negatif 1 pindahkan ke ruas kanan maka menjadi ditambah 1. Hasilnya adalah 22. Maka x 22 dibagi 2 sama dengan 11. Maka x-nya adalah 11 ganjil. Jadi sesuai dengan pernyataan bahwa yang atas x-nya genap, yang bawah x-nya ganjil. Perhatikan 10 adalah genap, 11 adalah ganjil. Kemudian apabila fungsi dari X-nya itu adalah 39. Berarti 2X ditambah 1 sama dengan 39. Maka X-nya adalah 39 dikurangi 1, yaitu 38 dibagi 2, hasilnya adalah 19. 19 nilainya adalah ganjil. Kemudian untuk fungsi dari 2X dikurangi 1, berarti 2X dikurangi 1 sama dengan 39. Maka X adalah 39 ditambah 1 hasilnya adalah 40 dibagi 2 sama dengan 20 yaitu genap. Yang atas ganjil, yang bawah genap. Perhatikan pada pernyataan. Di pernyataannya bahwa yang atas adalah genap, yang bawah adalah ganjil. Jadi untuk yang nilainya 39 ini adalah tidak mungkin. Kita lihat untuk fungsi X-nya itu hasilnya adalah 61. Berarti 2X ditambah 1 sama dengan 61. Maka X-nya adalah 61 dikurangi 1 yaitu 60, dibagi 2 hasilnya adalah 30. Ini nilainya adalah genap. Kemudian untuk fungsi 2X dikurangi 1, berarti 2X dikurangi 1 sama dengan 61. Maka X-nya adalah 61 ditambah 1. Hasilnya adalah 62, 62 dibagi 2 adalah 31. Ini adalah ganjil. Maka yang atas genap, yang bawah ganjil, ini sesuai dengan pernyataan, di mana yang atas genap, yang bawah ganjil. Selanjutnya, ketika fungsi X-nya itu adalah 77. Berarti 2X ditambah 1 sama dengan 77. Maka X adalah 77 dikurangi 1 adalah 76 dibagi 2 hasilnya adalah 38. Maka hasilnya adalah genap. Kemudian untuk fungsi 2X dikurangi 1 sama dengan 77. Berarti 2X-nya adalah 77 ditambah 1 yaitu 78. Dibagi 2 hasilnya ada 39. Maka yang bawahnya adalah ganjil. Jadi yang atas genap, yang bawah ganjil. Jadi dari 4 pernyataan ini ternyata yang tidak mungkin itu adalah pernyataan yang kedua. Yaitu di mana fungsi dari X-nya adalah 39. Kenapa? Karena harusnya adalah ganjil dengan genap. Ternyata ini hasilnya adalah nilainya harusnya genap dengan ganjil. Ternyata hasilnya adalah ganjil dengan genap. Jadi untuk yang tidak mungkin adalah yang B. Yaitu 39. Selanjutnya yang soal nomor 5. Sebuah rumah memiliki tempat penampungan air. Air mengalir dari reservoir ke bak mandi melalui pipa. Setelah 5 menit, volume air di bak mandi menjadi 25 liter. Dan setelah 12 menit menjadi 40 liter. Ini volume T, jadi volume pada waktu T sama dengan volume awal ditambah A dikalikan T.
liter adalah volume air di bak mandi setelah mengalirkan air selama T menit. Di mana P0-nya adalah volume air di bak mandi sebelum air dialirkan, dan A adalah debit air per menit. Yang ditanya volume air di bak mandi sebelum air dialirkan, dan volume air di bak mandi setelah 27 menit. Jadi yang kita cari adalah P0. Yang pertama kita cari P0, terus yang kedua nanti kita cari volume setelah waktu 27 menit. Berarti yang harus kita cari itu adalah laju dulu, laju dari air. Laju dari air itu adalah volume dibagikan dengan waktu. Laju air itu simbolnya adalah A. Berarti A sama dengan volume pada setelah 12 menit dikurangi volume setelah 5 menit dibagi waktunya, yaitu 12 menit dikurangi 5 menit. Volume setelah 12 menit berapa? Berarti 46. Kemudian volume setelah 5 menit adalah 25. Berarti 46 dikurangi 25 dibagi 12 dikurangi 7. 46 dikurangi 25 hasilnya adalah 21 dibagi 12 dikurangi 5 adalah 7. Maka 21 dibagi 7 hasilnya adalah 3. Maka lajunya adalah 3 liter per menit. Maka ketika kita mencari nilai dari V0-nya, perhatikan V pada waktu T sama dengan P0 ditambah AT. Kita ambil volume, bisa volume setelah 5 menit ataupun juga volume setelah 12 menit. Misal, kita ambil volume setelah 5 menit. Maka volume setelah 5 menit sama dengan P0, berarti volume awal ditambah A dikalikan T, AT-nya adalah 5 menit. Perhatikan volume setelah 5 menit berapa? Volume setelah 5 menit adalah 25 liter, berarti 25 sama dengan P0 ditambah A-nya adalah 3. 3 dikalikan T, T-nya adalah 5. 3 dikalikan 5 adalah 15. Maka P0-nya adalah 25 dikurangi 15. Jawabannya adalah 10. Maka volume air pada bak mandi sebelum dialirkan adalah 10 liter. Jadi kemungkinan jawabnya antara B dengan C. Nah, selanjutnya kita perhatikan ke volume setelah 27 menit. Berarti PT sama dengan PO ditambah A dikalikan T. Berarti P27 sama dengan P0. P0 itu adalah, perhatikan yang bagian atas yaitu 10, ditambahkan A-nya adalah debit air yaitu 3, dikalikan T-nya adalah 27. 3 dikalikan 27 adalah 81. 81 ditambah 10, hasilnya adalah 91. Maka volume air setelah 27 menit adalah 91 liter. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu 10 liter untuk volume awalnya dan 91 liter setelah 27 menit. Demikianlah video pembahasan untuk matematika halaman 203 sampai dengan 204. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.